Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan pasti minta balik kepadamu saat dia sadari satu hal ini. Ya, jadi ya, ketika mantan sedang jatuh cinta kepada orang lain, kepada orang ketiga, dia berpikir bahwa jauh dari Anda, berada jauh di luar rumah, itu adalah hal yang menyenangkan. Dia akan meraih sensasi bahagia yang tiada terkira. Ya, padahal itu kenikmatan. Mungkin akan dia rasa selama beberapa minggu, selama beberapa bulan. Ya, dan ketika dia sudah mulai menghadapi realita, maka dia akan kembali goyah. Realita seperti apa? Orang yang sedang jatuh cinta itu memang hidup di dunia yang tidak realistis, ya, atau tidak realita, atau tidak nyata. Kenapa saya sebut tidak realistis? Jawabannya sederhana sekali. Orang yang sedang jatuh cinta, akal pikirannya itu akan tertutupi. Pokoknya tiap hari bahagia, tiap hari deg-degan, tiap hari happy. Padahal problematika kehidupan itu akan segera mulai harus dia songsong saat rasa cinta tadi mulai berbenturan dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan. Hidup itu kan kebutuhannya banyak. Mungkin 1-2 bulan orang masih bisa menahan segalanya, segala keinginannya, menyembunyikan segala sifat dan karakter aslinya karena cinta. Tapi paling kuat 2-3 bulan. Setelah itu, apa yang terjadi? Orang mulai berhadapan dengan kebutuhan untuk punya uang yang berlebih, kan? Coba bayangkan tuh, orang sudah punya keluarga, kemudian dia melirik orang lain. Artinya dia butuh biaya tambahan, kan, untuk cintanya di luar rumah ini. Dan itu biayanya besar tuh. Kesana kemari, menginap, kemudian beli bensin, dan seterusnya, makan minum. Kalau dulu kan lapar, makan di rumah beres. Kalau sekarang makan harus di luar rumah. Ya, kalau dulu beli bensin untuk kebutuhan yang memang bekerja, ya. Setelah itu antar jemput anak-anak sekolah, ya. Sekarang piknik, jalan-jalan, mengantar jemput orang yang dicintai, disayangi, dan seterusnya. Sehingga biayanya jadi double. Nah, mungkin sampai 2 bulan tabungannya masih ada lah. Masuk bulan ketiga mulai lihat tuh di rekening, tabungan kok mulai menyusut. Sementara orang yang jatuh cinta
mencari uangnya, bekerjanya tidak optimal, tidak akan maksimal. Ya. Karena apa? Karena cinta itu pada proses awalnya sifatnya memang amat sangat manja. Kemana-mana minta diantar, minta ditunggui, minta dijemput, makan minta disuapin. Ya. Itu cinta itu seperti itu. Yang membuat orang yang sedang jatuh cinta di proses awalnya, ya, kalau dia lagi sekolah, kalau orang bilang bahwa ketika orang jatuh cinta itu prestasinya bisa naik, enggak. Kalau prestasi akademis, prestasi sekolah, sedang jatuh cinta, mesti anjlok. Kok anjlok? Lah iya. Bagaimana ndak anjlok? Kalau biasanya bisa full untuk belajar, sekarang baru pegang buku mau belajar, harus chatting, terlambat menjawab chatting, yang di sana marah-marah. Kan begitu. Begitu dia mau tidur, dia tidur saja tuh. Sudah masuk jam 2 pagi, baru bisa belajar. Apanya lagi yang bisa dipelajari ketika sudah ngantuk, kan begitu. Orang bekerja juga begitu. Bagaimana bisa bekerja kalau hampir seluruh waktu hanya digunakan untuk antar jemput, nunggui orang yang dicintai? Nah, ketika uang mulai habis, tabungan mulai menipis, ya, biasanya pertengkaran akan segera dimulai. Kalau jalan-jalan, ya, naik mobil bagus, AC-nya enak, dingin, nyaman, naik mobil tinggal tidur saja, Anda yang nyetir ke sana kemari, masuk pom bensin, Anda yang buka dompet, ya, dan seterusnya. Begitu agak mangkel sedikit, makan di tempat yang enak dan mahal. Agak rewel sedikit, jalan-jalan beli sepatu baru, shopping di supermarket, ya, dan seterusnya. Yang tidak sempat bertengkar. Tapi begitu orang mulai melakukan penghematan, aduh, tidak kuat ya kalau ngantar jemput ke sana kemari, bensin setiap hari minimal 200.000, belum untuk makan dan seterusnya. Mulai, gimana kalau tak antar jemputnya naik sepeda motor? Oh ya tidak mau, ngantuk kan. Nanti kalau ngantuk naik sepeda motor kan repot, biarpun cuma bonceng di belakang. Belum kehujanan, belum kepanasan, jadi hitam, jadi jerawatan, dan seterusnya. Mulai terjadi pertengkaran di situ. Ya, pertengkaran satu ditambah pertengkaran berikutnya, akhirnya rame terus. Nah, disitulah mantan akan menyadari, ya, bahwa ternyata di luar rumah atau jauh dari Anda itu tidak menyenangkan seperti apa yang dia bayangkan. Meraih kebahagiaan dengan seseorang yang baru itu tidak mudah, biayanya besar, high cost, ya. Disitulah dia akan minta balik kepada Anda saat dompetnya isinya habis, tabungan di rekeningnya sudah sangat menipis, ya. Itu tanda, dan banyak yang sudah mengalami bahwa kebenaran selamanya pasti akan meraih kemenangannya. Cuman waktunya saja. Anda adalah orang yang benar, ya. Mantan direbut dari Anda. Suatu saat mantan
akan kembali kepada Anda. Ya. Kenapa kembali? Karena pengkhianatan itu adalah kezoliman. Dan setiap kezoliman itu pasti akan dikalahkan. Maka kita diajarkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya, karena itu ya, mantan mengkhianati Anda itu perbuatan batil. Dan perbuatan batil itu pasti akan lenyap. Ketika itu lenyap, dia akan sadarkan. Dan pada saat itulah dia pasti akan minta kembali kepada Anda. Ya, Anda hanya perlu bersabar, menunggu waktu dia sadar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.